Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani Ahmad dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi pesantren kilat Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai komitmen keumian sebagai landasan untuk membangun karakter. Sebelumnya, apa sih komitmen itu? Komitmen merupakan suatu perjanjian kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun secara terpaksa. Dalam Universitas Muslim Indonesia, kita bisa menjumpai 4 bentuk komitmen. Komitmen yang pertama ialah komitmen kelembagaan, yang kedua ialah komitmen moral atau karakter, yang ketiga ialah komitmen skill atau kinerja, dan yang keempat ialah komitmen etos kerja. Komitmen pertama ialah komitmen kelembagaan. Komitmen ini terbagi atas 6 komitmen. Yang pertama ialah ikhlas dan amanah. Ikhlas dan amanah artinya mengabdi dengan ikhlas dan amanah atas dasar keimanan dan ketakwaan sebagai wujud khairah ummah. Yang kedua ialah zikir dan bersyukur. Artinya, selalu berzikir dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang diperoleh, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Yang ketiga ialah prinsip jamaah. Artinya, memperkokoh dan memperkuat kebersamaan dengan melakukan pembagian amanah dan kesenangan yang adil, ihsan, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ialah layanan prima. Layanan prima artinya memberikan layanan yang prima dengan pendekatan akhlakul karimah kepada segenap pemangku kepentingan umi tanpa pamrih. Yang kelima ialah orientasi mutu. Artinya semua program dan kegiatan termasuk pembelajaran dan pengajaran berorientasi mutu dengan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Yang keenam ialah kemaslahatan umat. Artinya semua program dan kegiatan UMI bermuara kepada kemaslahatan umat, termasuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan warga UMI. Kemudian, pada komitmen yang kedua ialah komitmen moral. Komitmen ini terbagi atas 16, diantaranya ialah nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, komunikasi, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai keberagaman. Kemudian pada komitmen yang ketiga ialah komitmen skill kinerja. Komitmen ini terbagi atas 5 komitmen. Yang pertama ialah communication skill, termasuk language dan writing skill. Komitmen yang kedua ialah leadership skill. Skill ini termasuk keterampilan memimpin. Kemudian yang ketiga ialah innovate skill. Artinya keterampilan inovasi berbasis information, communication, and technology. Selanjutnya ialah collaborative skill. Skill ini termasuk kerjasama dan social skill. Kemudian yang terakhir ialah adaptive skill. Skill ini termasuk penyesuaian diri dengan cepat. Kemudian pada komitmen yang terakhir ialah komitmen etos belajar. Komitmen ini terbagi atas 8 komitmen. Ialah belajar adalah ibadah, belajar adalah amanah, belajar adalah rahmat, belajar adalah panggilan, belajar adalah aktualisasi diri, belajar adalah kehormatan, belajar adalah pelayanan, dan belajar adalah seni. Kemudian kita akan masuk kepada materi yang kedua. Materi kedua ialah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman mendalam tentang identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Wawasan kebangsaan mendorong individu dan masyarakat untuk merasa terhubung dan berkomitmen pada visi bersama yang mencerminkan jati diri nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi, mempertahankan, dan membangun keutuhan,
kedaulatan, dan martabatnya. Konsep ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk ketahanan militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan. Ketahanan nasional juga mencakup kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut ini adalah ancaman narkoba terhadap ketahanan nasional. Yang pertama ialah kesehatan dan produktivitas masyarakat, pemecahan jaringan sosial, ketergantungan ekonomi, ketergantungan pada negara lain, pemecahan keluarga, ancaman terhadap keamanan, pengaruh terhadap moral dan etika, kehancuran potensi generasi muda, dan gangguan terhadap pembangunan jangka panjang. Tentu saja kita sebagai mahasiswa maupun generasi muda punya peran yang besar dalam pencegahan narkoba. Berikut ini adalah peran mahasiswa dalam pencegahan narkoba. Yang pertama ialah pendidikan dan kesadaran. Yang kedua ialah memilih lingkungan yang positif. Yang ketiga, mengetahui pentingnya tujuan. Yang keempat ialah memiliki kegiatan yang produktif, kemudian memiliki komunikasi yang terbuka, dan mengetahui pentingnya kesehatan mental, mengetahui pentingnya pendidikan, mengetahui kesadaran hukum, dan berani menolak. Dalam hal ini, kita sebagai generasi muda mampu berkata tidak pada hal-hal yang dapat menjerumus kepada narkoba. Baiklah, cukup sekian materi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.